Cemilan singkong ini terdiri dari 3 bahan saja, bikinnya sangat mudah dan modalnya murah meriah. Rasanya kenyal, empuk juga manis, cocok jadi ide usaha. Halo teman-teman, selamat datang di Ifdomiko Channel. Di sini sudah ada singkong sebanyak 300 gram, kelapa parut 200 gram, lalu kemudian garam setengah sendok teh. Oke, kemudian kita siapkan parutan seperti ini, gunakan mata parutan yang halus untuk mendapatkan kue singkong kelapa yang benar-benar lembut nantinya. Singkong kita parut sampai habis ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini. Dengan kita parut seperti ini, air dalam singkong pun tidak banyak ya teman-teman. Sudah bisa langsung kita olah tanpa perlu diperas-peras lagi, oke? Berikutnya kita masukkan juga kelapa parut yang sudah kita siapkan sebanyak 200 gram. Kemudian garam setengah sendok teh. Kita tambahkan garam dulu, lalu aduk-aduk sampai merata. Berikutnya kita masukkan kelapa parut 200 gram. Kelapa parut yang saya gunakan di sini kelapa parut yang masih muda dan kita ambil hanya bagian putihnya saja ya teman-teman. Supaya kue singkong kelapanya terlihat bersih nantinya. Aduk sampai merata, sampai benar-benar menyatu, tidak ada kelapa yang menggumpal atau singkong yang menggumpal-gumpal. Teman-teman, untuk adonan singkong dan kelapanya ini tidak ada penambahan gula pasir, jadi nanti rasa manisnya kita bikin dari luar ya teman-teman. Nah, walaupun tidak ada tambahan gula pasir, namun nanti rasanya gurih karena tadi sudah ada kita tambahkan garam dalam kelapa parut dan juga singkongnya. Oke? Nah, adonan sudah tercampur dengan merata, langsung saja kita bentuk-bentuk ya teman-teman. Di sini saya bentuk bulat-bulat. Gampang banget membentuknya. Cukup kita gulung-gulung aja dalam telapak tangan seperti ini. Jangan kuat-kuat nekannya ya teman-teman karena adonan ini lembek. Nah, seperti ini bentuknya, kita rapikan. Untuk ukurannya sesuaikan dengan selera teman-teman, makin kecil ukurannya makin banyak jumlah potongan-potongan singkong kelapa yang kita dapatkan, dan sebaliknya ya teman-teman. Tidak perlu alat cetak, dengan menggunakan tangan saja sudah bisa kita bentuk. Adonan belum dimasak seperti ini, teksturnya lembek banget loh teman-teman, mudah hancur, mudah pecah. Jadi saat menaruhnya dalam wadah agar menyebar ya teman-teman, jangan ditimpa-timpa karena nanti akan hancur. Oke, sudah selesai kita bentuk semuanya, langsung aja kita masak. Pastikan minyak harus dalam keadaan benar-benar panas supaya nanti adonan yang kita goreng, kanji yang ada dalam adonan langsung bekerja ya teman-teman. Maka adonan yang kita goreng ini mulai memadat dan juga kokoh ya teman-teman. Saat menggoreng pun pastikan adonan kita taruh menyebar, jangan berlapis-lapis supaya bentuknya nanti tetap utuh dan juga kokoh. Untuk menggoreng singkong kelapa manisnya ini, kita gunakan api yang sedang. Oke, begitu adonan sudah kita masukkan semuanya ke dalam wajan penggorengan. Kita diamkan dulu agar adonannya semakin kering dan juga semakin kokoh. Jangan buru-buru membalikannya supaya tidak hancur ataupun pecah. Teman-teman, penggunaan api yang sedang di sini supaya nanti adonan singkongnya benar-benar matang sampai ke dalam. Nah, jika bagian bawahnya sudah kering, sudah bisa kita balikkan. Dalam membalikannya, hati-hati ya teman-teman, apalagi jika menggunakan wajan yang bukan anti lengket. Pastikan saat membalikannya kulitnya sudah benar-benar kering ya teman-teman. Jadi saat kita balikan kulitnya tidak sobek. Setelah kita balikan, kembali kita diamkan lagi supaya garing merata dan juga matang merata. Cemilan singkong kelapa manisnya ini sudah matang, ditandai dengan kulitnya sudah benar-benar garing dan warnanya agak kekuningan. Nah, ini kita angkat semua ya teman-teman. Setelah kita angkat ini kemudian kita diamkan dulu. Kita tiriskan, sekarang kita bikin air gulanya. Kita siapkan gula pasir 5 sendok makan, air 50 ml. Nah, sekarang kita masak ya teman-teman.
Tuang gula ke dalam wajan, kemudian kita masukkan juga air 50 ml. Kita masak air gulanya dengan menggunakan api yang kecil. Masak sampai benar-benar mendidih dan juga mengental. Sesekali kita goyang-goyang wajannya seperti ini atau diaduk ya teman-teman supaya gulanya cepat meleleh. Jangan keseringan diaduk-aduk supaya nanti gulanya tidak mengkristal, oke? Setelah air gulanya sudah mendidih seperti ini, terus kita masak sampai air gulanya berbuih-buih halus. Sampai nanti air gulanya mengental. Nah teman-teman, setelah air gulanya sudah mengental seperti ini, langsung kita masukkan saja singkong kelapa parutnya sambil diaduk-aduk terus. Pastikan sampai air gulanya benar-benar meresap pada singkong kelapa parutnya ya teman-teman. Saat kita mencampurkan kue singkong kelapa parutnya dengan air gula, pastikan gunakan api yang paling kecil supaya air gulanya tidak gosong. Air gula yang gosong nantinya akan mempengaruhi rasa dan juga warna ya teman-teman. Setelah gulanya sudah meresap, sudah bisa kita angkat. Nanti setelah dingin tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Mengaduknya lebih lama lagi sampai nanti gulanya benar-benar mengering. Kulit dari camilannya ini berubah warna putih, dimana lapisan gula pasirnya mengkristal ya teman-teman. Namun yang kita inginkan di sini camilannya cukup meresap dengan gulanya saja dan terlihat masih basah seperti ini, oke? Ini sudah matang, langsung saja kita hidangkan. Dan ini dia sudah jadi camilan singkong kelapa parut manisnya. Ini terlihat agak berkilau, ini karena lapisan air gulanya tadi. Ini lembut banget teman-teman, bisa dilihat dalamnya, dan potongan-potongan kelapa parutnya terlihat jelas ya teman-teman, dan juga dalamnya terlihat bersih karena kelapa parut yang kita gunakan tadi hanya bagian daging putihnya saja. Kulitnya garing dan juga terasa manis ya teman-teman. Saat kita kunyah, terasa lagi kelapa parutnya dan juga gurihnya. Dan singkongnya pun rasanya gurih, tidak tawar karena tadi kita tambahkan garam di dalam adonan tadi. Ini enak banget. Tekstur singkongnya lembut dan juga kenyal ya teman-teman. Camilan ini mengenyangkan. Gimana teman-teman? Camilan dari olahan singkong gampang banget bikinnya. Dicoba ya teman-teman.